Naga ini nggak sebrutal Balerion, nggak seganas Veigar, tapi justru punya aura yang beda banget. Namanya Silverwing. Dari namanya aja udah kebayang, ini naga bukan tipe penghancur brutal yang cuma bikin takut, tapi lebih ke sesuatu yang elegan, misterius, dan agak aneh kalau dipikir-pikir. Silverwing itu naga betina dengan sisik berwarna perak. Kalau kena cahaya, kebayangkan gimana kilapnya? Bahkan apinya pun kemungkinan punya warna kebiruan. Ini udah bikin dia beda secara visual dari naga lain. Tapi yang paling bikin dia unik bukan cuma tampilannya, tapi sifatnya. Dia dikenal lebih jinak, lebih tenang, bahkan relatif ramah ke manusia asing. Dan di dunia seperti Westeros, naga yang ramah itu langka banget. Kalau kita mundur jauh ke awal, cerita Silverwing itu dimulai dari Alysanne Targaryen. Katanya, telur Silverwing ditaruh di kradal Alysanne waktu bayi. Ini tradisi Targaryen yang cukup sakral. Jadi sejak awal, hubungan antara Alysanne dan Silverwing itu udah kayak ditakdirkan. Dan benar aja, Silverwing tumbuh bareng Alysanne. Dari kecil sampai dewasa, mereka jadi satu kesatuan. Bahkan di masa awal, Silverwing ikut dalam momen penting seperti pemakaman Raja Aenys pertama, bareng naga lain kayak Quicksilver dan Vermetor. Dari sini kita udah lihat kalau dia bukan naga sembarangan. Dia ada di momen-momen besar sejarah. Terus masuk ke masa yang lebih kacau, waktu Alysanne, Jaehaerys, dan Alyssa Velaryon jadi tahanan di Dragonstone di bawah kendali Visenya Targaryen. Setelah Visenya meninggal, mereka kabur dari sana, dan Silverwing ikut dalam pelarian itu. Ini bukan sekedar kabur biasa, ini momen yang menentukan masa depan Targaryen. Sejak itu, Silverwing benar-benar jadi partner setia Alysanne. Bahkan waktu Jaehaerys naik tahta, Alysanne terbang ke King's Landing bareng dia. Silverwing berdampingan dengan Vermetor. Bayangin dua naga, terbang bareng menuju ibu kota. Itu bukan cuma simbol kekuatan, tapi juga simbol persatuan. Dan yang menarik, Silverwing bukan cuma naga perang. Dia juga jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kerajaan. Alysanne sering terbang keliling Westeros, dari Oldtown sampai Winterfell, bahkan sampai ke The Wall. Dia melihat dunia dari atas awan, dan Silverwing yang membawa dia ke sana. Ada satu momen yang menurut saya penting banget. Waktu Alysanne terbang ke The Wall. Di sana, Silverwing tiba-tiba bersikap aneh. Dia nggak suka The Wall. Dia mendesis, gelisah, dan yang paling aneh, dia menolak terbang ke utara melewati The Wall. Padahal sebelumnya, dia nggak pernah nolak perintah Alysanne. Ini misterius banget, seolah-olah Silverwing tahu ada sesuatu di balik The Wall. Sesuatu yang bahkan naga pun nggak mau dekati. Dari sini, kita mulai lihat kalau Silverwing bukan sekedar makhluk jinak. Dia punya insting yang dalam, sesuatu yang mungkin nggak dimengerti manusia. Selama bertahun-tahun, Silverwing terus jadi partner Alysanne. Mereka keliling Westeros, hadir di momen penting, dari Oldtown sampai ke Eyrie. Tapi semua itu berubah di tahun-tahun terakhir Alysanne. Waktu Alysanne mulai tua, hubungan dia dengan Jaehaerys sempat retak karena masalah suksesi. Dia bahkan pergi ke Dragonstone dan menjauh selama 2 tahun. Tapi tetap, Silverwing selalu ada di sisinya. Dan di tahun 93 After Conquest, Alysanne terbang untuk terakhir kalinya dengan Silverwing. Dia turun dengan air mata. Dan setelah Alysanne meninggal di tahun 100 After Conquest, Silverwing jadi nggak ada penunggang. Ini momen yang cukup menyedihkan. Naga yang setia selama puluhan tahun, tiba-tiba sendirian. Setelah itu, Silverwing kembali ke Dragonstone dan tinggal di Dragonmount. Dia nggak liar seperti naga lain. Dia cuma ada, menunggu, sampai akhirnya Dance of the Dragon dimulai. Disinilah cerita Silverwing masuk ke fase baru. Karena kubu hitam butuh lebih banyak Dragon Rider, mereka bikin Sowing of the Seeds. Orang-orang biasa diberi kesempatan buat menjinakkan naga. Dan menariknya, Silverwing jadi salah satu naga yang paling aman. Dia nggak langsung bunuh orang yang coba mendekat. Bahkan ada cerita lucu dari Mushroom yang nyoba naik Silverwing dan malah celananya kebakar. Ini konyol, tapi juga nunjukin sifat Silverwing yang beda. Akhirnya, Silverwing menerima Ulfwhite sebagai ridernya, seorang Dragon Seed. Dia bukan bangsawan besar, bukan pangeran, tapi orang biasa. Ini juga menarik, karena naga yang dulunya milik seorang ratu, sekarang ditunggangi oleh orang yang jauh dari darah murni Targaryen. Ulf dan Silverwing langsung ikut perang, salah satunya di Battle in the Gauntlet.
Di sana, Silverwing terbang bareng naga lain seperti Vermetor, Shipstealer, Vermax, dan Seasmoke. Mereka menghancurkan armada musuh. Ini momen di mana Silverwing kembali jadi senjata perang. Tapi yang bikin cerita makin rumit, Wolfwhite bukan orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Di pertempuran Tumbleton pertama, dia dan Hugh Hammer malah berkhianat ke kubu hijau. Dan disinilah Silverwing ikut dalam salah satu momen paling brutal. Bersama Vermetor dan Thessarian, dia membakar Tumbleton sampai hancur. Ini kontras banget. Naga yang dulu terbang damai keliling Westeros, sekarang jadi alat kehancuran. Setelah itu, Silverwing tetap di Tumbleton. Dia nggak dirantai, dia bebas. Ini mungkin karena sifatnya yang lebih jinak. Lalu masuklah ke pertempuran Tumbleton kedua. Di malam hari, pasukan Adam Velaryon menyerang. Wolf malah tidur, tapi Silverwing tetap bangkit dan terbang, meskipun tanpa penunggangnya. Ini penting, karena ini nunjukin kalau naga nggak sepenuhnya tergantung sama rider. Silverwing bertindak sendiri. Dia nggak terlalu terlibat dalam pertempuran. Dia cuma berputar-putar di langit, menghindari bahaya. Dan setelah pertempuran selesai, dia turun ke medan yang penuh bangkai itu. Ada cerita kalau dia mencoba mengangkat sayap Vermetor yang mati. Mungkin itu cuma legenda, tapi kalau benar, itu menunjukkan sisi emosional dari naga ini. Dan setelah itu, dia makan sisa-sisa bangkai di medan perang, realita yang brutal. Wolf sendiri akhirnya mati karena diracun, dan Silverwing kembali jadi riderless. Setelah perang hampir selesai, ada yang mencoba menjinakkan dia lagi, bahkan ditawarkan hadiah besar. Tapi hasilnya buruk. Ada yang kehilangan lengan, ada yang terbakar, dan akhirnya nggak ada yang berani lagi. Dan di akhir kisah Dance of the Dragon, Silverwing jadi salah satu dari sedikit naga yang masih hidup. Tapi dia berubah, dia jadi liar. Dia meninggalkan manusia dan tinggal di Red Lake. Itu ada di daerah The Reach. Dari naga kerajaan, jadi makhluk bebas. Bahkan saat Aegon ketiga butuh naga baru, dia nggak memilih Silverwing. Bukan karena Silverwing nggak kuat, tapi karena dia terlalu jauh, terlalu liar, dan mungkin terlalu sulit dijangkau. Dan disitulah Silverwing menghilang dari pusat cerita. Dia hidup sendiri, jauh dari politik, jauh dari manusia. Kalau kita lihat keseluruhan, Silverwing itu bukan naga biasa. Dia punya dua fase hidup yang sangat berbeda. Fase pertama sebagai partner setia Alysanne, penuh perjalanan dan kedamaian. Fase kedua sebagai alat perang di tangan Ulf, di sini penuh kehancuran. Dan setelah itu, dia memilih jalan ketiga, menjadi liar, bebas, dan menjauh dari semua. Ini menarik banget, karena di dunia Westeros yang penuh konflik, Silverwing justru berakhir dengan menjauh dari semuanya. Dan mungkin itu yang paling bijak. Dia udah lihat segalanya, dari kejayaan Targaryen sampai kehancuran pasca event Dance of the Dragon. Dan di akhir, dia memilih untuk tidak lagi jadi bagian dari permainan manusia. Kalau kita ngobrol santai soal naga paling underrated, Silverwing harus masuk. Karena dia bukan yang paling kuat, tapi dia salah satu yang paling dalam ceritanya. Dari setia, jadi senjata, lalu jadi bebas. Dan mungkin itu perjalanan yang paling manusiawi untuk seekor naga.